Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ibu dosen yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas studi kasus nomor 1 yaitu Expansion of Nova Animation Studios untuk memenuhi mata kuliah institusi keuangan dan pasar keuangan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Alan Mustafa, sebagai ketua kelompok. Selanjutnya ada Alia Septiani. Selanjutnya ada Naila Koirunisa. Lalu selanjutnya ada Reisa Nur Akbarida. Lalu selanjutnya ada Tio Nugraha dan Stefan Sadrak Siaga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan case study tentang expansion of Nova Animation Studios. Jadi, Nova Animation Studios adalah perusahaan animasi mapan yang beroperasi di Kanada. Dalam beberapa tahun terakhir, industri animasi telah mengalami pertumbuhan pesat dengan meningkatnya permintaan akan konten animasi berkualitas tinggi. Melihat peluang ini, manajemen perusahaan sedang mempertimbangkan rencana ekspansi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Salah satu proyek yang saat ini sedang dievaluasi oleh tim keuangan adalah perluasan fasilitas produksi Nova Animation. Perluasan ini meliputi pembangunan studio baru, peningkatan peralatan produksi, dan perekrutan bakat tambahan. Namun, proyek ini membutuhkan investasi di awal yang signifikan besar bernilai 4 juta dolar. Sebagai bagian dari analis keuangan, tim telah memproyeksikan arus kas yang akan masuk dari perluasan tersebut. Menurut perkiraan, proyek tersebut diharapkan menghasilkan arus kas sebesar 675.000 US dollar selama 16 tahun. Untuk menilai kelayakan proyek investasi ini, perusahaan menerapkan tingkat risiko sebesar 11%, yang mencerminkan biaya modal dan risiko proyek. Jadi selanjutnya saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari case study expansion of Nova Animation Studios. Jadi manajemen kini menghadapi pertanyaan kritis. Apakah perluasan ini layak secara finansial? Sebagai analisis keuangan yang bertugas memberikan rekomendasi kepada CEO dan pemegang saham, Anda diharuskan mengevaluasi proyek menggunakan 3 metode analisis investasi utama. Yang pertama adalah nilai sekarang bersih atau NPV, yaitu menghitung nilai sekarang bersih dari proyek ini. Yang kedua adalah indeks profitabilitas atau biasa disebut PI, yang merupakan menentukan profitabilitas proyek relatif terhadap biaya awal, yaitu investasi. Yang ketiga adalah tingkat pengembalian internal atau disebut IRR. Kita harus menemukan tingkat pengembalian internal untuk proyek tersebut. Setelah menghitung ketiga metrik ini, berikan rekomendasi kepada manajemen, haruskah Nova Animation Studios melanjutkan ekspansinya? Mengapa atau mengapa tidak? Gunakan analisis keuangan Anda untuk mendukung keputusan bisnis strategi bagi perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas rumus untuk nilai sekarang bersih atau NPV. Jadi NPV itu rumusnya sama dengan cash flow dibagi 1 tambah interest rate atau discount rate pangkat tahunnya dikurang investasi. Yang diketahui dari soal ini, dari studi kasus ini, arus kas masuknya itu adalah 675.000 dolar yang berlangsung selama 16 tahun. Setelah itu discount rate-nya adalah 11% dan total investasinya adalah 4 juta dolar. Selanjutnya kita akan menghitung NPV. Di sini total investasinya sebesar 4 juta. Terus masukin juga kita arus kas dibagi 1 ditambah dengan diskon rate. Kenapa di sini ya sampai 16? Karena arus kasnya itu selama 16 tahun. Jadi kita menghitung dari tahun pertama hingga tahun ke-16. Nah, sekarang kita akan menghitung hasil dari perhitungan sebelumnya, yaitu NPV sama dengan minus 4 juta ditambah 4.980.934 yang menghasilkan 980.934. Dengan menetapkan tingkat diskonto sebesar 11% yang mencerminkan biaya modal dan risiko terkait, perhitungan NPV menghasilkan nilai sebesar 934.
Hasil positif ini menunjukkan bahwa proyek tidak hanya mampu menutupi biaya investasinya, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan. Dengan NPV yang lebih besar dari 0, ini mengindikasikan bahwa perluasan fasilitas produksi adalah keputusan yang layak secara finansial dan dapat meningkatkan daya saing Nova Animation Studio di pasar global. Oke, indeks profitabilitas atau PI itu tuh menentukan profitabilitas proyek yang relatif terhadap biaya awal. Nah, sebagai bagian dari evaluasi kelayakan investasi dalam proyek perluasan Nova Animation Studios, kami juga akan menghitung indeks profitabilitas atau PI. Indeks profitabilitas merupakan rasio yang mengukur profitabilitas relatif dari suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang dan arus kas yang diharapkan dengan investasi awal. Rumus yang digunakan untuk menghitung PI itu adalah PI sama dengan PV di arus kas dibagi investasi awal. Oke, yang pertama kita ngitung PV-nya dulu. Di sini arus kasnya itu sebesar 675.000 dan diskontonya itu adalah 11%. Nah, apa sih tahunnya itu sampai ke tahun 16, makanya di sini sampai 16. Jadi dihitung dari tahun pertama sampai tahun ke-16. Oke, hasil yang dihitung tadi yang PV itu adalah jumlahnya sebesar Rp4.980.934. Setelah kita berhasil menghitung nilai PV-nya dari arus kas yang diharapkan sebesar Rp4.980.934. Langkah selanjutnya baru kita menghitung indeks profitabilitas atau PI untuk mengevaluasi profitabilitas proyek perluasan Nova Animation Studio. Selanjutnya kita akan menghitung PI. PI itu berasal dari PV sebelumnya yang setelah kita hitung dibagi total investasi. Di sini hasil PV yang sebelum kita hitung itu 4.980.934 dibagi total investasi 4 juta. Hasil dari PI sebesar 1,2452 menunjukkan bahwa untuk setiap dolar yang diinvestasikan, proyek ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar 1,25. Karena nilai PI lebih besar dari 1, ini mengindikasikan bahwa proyek tidak hanya dapat menutupi biaya investasi, tetapi juga memberikan laba tambahan. Oke, selanjutnya kita hitung IRR. Kan tadi kita udah hitung NPV dan PI-nya dari studi kasus ini. Nah, sekarang kita hitung IRR-nya. Jadi, IRR sendiri ini tuh tingkat diskonto yang membuat NPV dari semua arus kas proyek sama dengan 0. Nah, ini tuh merupakan indikator yang penting untuk menilai apakah suatu investasi itu layak dilakuin atau enggak. Nah, di sini juga udah ada rumusnya untuk menghitung IRR. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan IRR-nya, kita di sini harus cari dulu NPV dari diskon rate 11% dan 15%. Nah, di sini tuh kita pakai rumus NPV anuitas yang udah jelasin kayak sebelum-sebelumnya juga, dimasukin angka-angkanya yang udah diketahui tadi ke rumus, dan di NPV 11% ini kita dapat di 1.383.220, dan pada NPV 15%-nya kita dapat di 198.440. Selanjutnya, karena tadi kita udah ngitung NPV dari diskon rate 11% sama 15%, di sini kita langsung masukin aja untuk ngitung IRR-nya. Nah, sesuai rumus yang udah dicantumin. Nah, terus habis itu kita masukin aja di R1-nya itu 11% ditambah hasil NPV-nya yang tadi R1 itu sebesar 1.383.220 dikurang, dimasukin lagi NPV R1-nya dikurang sama NPV R2 yang hasilnya itu 198.440. Nah, dikali sama diskon rate-nya yang 15% dikurang 11%. Nanti di hasil perhitungan IRR akhirnya itu kita dapat di 15,67%. Nah, jadi hasil IRR project ini tuh sekitar 15,67%. Nah, karena IRR-nya itu lebih tinggi daripada
hasil diskon rate yang ditetapkan perusahaan sebesar 11%, maka proyek ini tuh layak untuk dijalankan secara finansial, yang artinya proyek ini tuh akan menghasilkan pengembalian yang melebihi biaya modalnya sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan pemegang saham. Oke, selanjutnya ada hasil rekomendasi. Setelah melakukan analisis keuangan dengan menghitung 3 metrik utama, nilai sekarang bersih atau NPV, indeks profitabilitas atau PI, dan tingkat pengembalian internal atau IRR, kami merekomendasikan agar Nova Animation Studio melakukan ekspansi. Nilai sekarang bersih yaitu NPV, hasil NPV sebesar $980,934 menunjukkan bahwa proyek ini diharapkan menghasilkan nilai tambah yang signifikan. NPV positif ini berarti bahwa arus kas yang dihasilkan oleh proyek akan melebihi biaya investasi awal, yang menunjukkan bahwa proyek ini layak secara finansial. Indeks profitabilitas atau PI dengan PI sebesar 1,2452, proyek ini menghasilkan $1,25 untuk setiap dolar yang diinvestasikan. Nilai PI lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya dapat menutupi biaya investasi, tetapi juga memberikan keuntungan tambahan. Ini menandakan bahwa proyek memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas perusahaannya. Berdasarkan hasil analis keuangan, proyek ekspansi Nova Animation Studio menunjukkan tingkat pengembalian internal IRR sebesar 15,67%, yang berada di atas tingkat diskonto perusahaan sebesar 11%. Hal ini menandakan bahwa proyek diperkirakan akan menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dari biaya modal, sehingga layak untuk dijalankan secara finansial. Dengan arus kas tahunan yang stabil selama 16 tahun dan potensi peningkatan kapasitas produksi, ekspansi ini merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat daya saing perusahaan di pasar animasi global, serta memberikan nilai tambah jangka panjang bagi pemegang saham. Oke, selanjutnya ngebahas tentang hasil rekomendasi. Hasil rekomendasi yang kedua itu untuk PI, indeks profitabilitasnya itu sebesar 1,2452. Jadi proyek ini menghasilkan $1,25 untuk setiap yang diinvestasiin. Jadi nilai PI ini lebih besar daripada 1 dan nunjukin bahwa proyek ini itu tidak hanya dapat menutup biaya investasi, tapi juga memberikan keuntungan tambahan. Nah, ini tuh menandakan bahwa proyek memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, untuk hasil rekomendasi yang terakhir dari IRR, jadi IRR ini terdapat sebesar 15,67% yang lebih besar daripada diskon rate perusahaan, yaitu 11%. Jadi hal ini menandakan bahwa proyek itu diperkirakan akan menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya modal. Dengan arus kas tahunan yang stabil selama 16 tahun dan potensi peningkatan kapasitas produksi, ekspansi ini merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat daya saing perusahaan di pasar global. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan analisis ketiga metrik ini, kami menyimpulkan bahwa ekspansi Nova Animation Studio adalah keputusan yang tepat. Proyek ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan nilai perusahaan, menghasilkan arus kas yang menguntungkan, dan memberikan tingkat pengembalian yang baik. Oleh karena itu, kami merekomendasikan manajemen untuk melanjutkan dengan rencana ekspansi ini, karena dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar animasi dan meningkatkan daya saing di industri yang terus berkembang. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang studi kasus Nova Animation Studios. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih telah menonton video presentasi ini, dan kami sampaikan mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun hal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.